Ibu Kota Nusantara, IKN, dibangun dengan mengedepankan konsep Smart Forest City. Pemerintah terus berkomitmen dan serius dalam merampungkan pembangunan di IKN. Kini, pembangunannya terus dikebut, mengingat peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 semakin dekat. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur terus memaksimalkan pembangunan sejumlah infrastruktur penting di IKN. Realisasi progres dari tiap paket pekerjaan juga menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan data per 11 Juni 2024, realisasi fisik terbaru dari Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai 73,50%. Di Istana Negara dan lapangan upacara, tiang bendera juga sudah dipasang. Kemudian, interior seperti ruang jamuan, ruang kegiatan resmi, ruang kredensial, dan ruang bendera pusaka juga sudah siap fungsional pada upacara HUT RI ke-79 nanti. Sedangkan dari sisi eksterior, Istana Negara dilengkapi dengan 34 pilar yang menjulang tinggi. Bangunan tersebut juga didesain tanggap iklim dan meminimalisasi perubahan terhadap bentuk dan kondisi topografi tapak. Berikutnya, realisasi fisik terbaru dari kantor Presiden juga meningkat signifikan, yakni mencapai 89,99%. Saat ini, pemasangan eskalator, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, MEP, pekerjaan jembatan, pekerjaan interior, hingga finishing lantai juga sedang dikebut. Terkait bilah Garuda yang merupakan desain seniman asal Bali, Nyoman Nuarta, per 12 Juni 2024 telah terpasang 3.499 dari 4.650 bilah dan perakit 3.935 dari 4.659. Progres realisasi fisik dari infrastruktur lain yaitu Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN pun telah mencapai 89,78%. Nantinya, Gedung Sekpres akan dilengkapi dengan gedung parkir, mes pas pampres, dan gedung damkar. Gedung Sekretariat Presiden dirancang dengan mempertimbangkan konsep zonasi ruang dan sirkulasi. Selain itu, digunakan pula reflektif glass pada curtain wall yang mengacu pada perhitungan konsep bangunan gedung hijau. Pembangunan kantor Sekpres jadi salah satu yang dikejar jelang 17 Agustus 2024. Sedangkan mes pas pampres terdiri atas 3 lantai fungsional. Lalu ada gedung parkir dan utilitas yang terdiri dari 4 lantai fungsional dengan split level. Sehingga terbentuk 7 denah lantai fungsional. Optimalisasi ruang dilakukan sehingga kapasitas parkir bisa mencakup 240 kantong parkir mobil dan titik-titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kemudian ada gedung pemadam kebakaran dan gedung genset utama yang terdiri dari 1 lantai fungsional dan 1 lantai atap sebagai ruang penunjang. Berikutnya, ada kantor Kemenko 1 yang saat ini realisasi fisiknya sudah mencapai 70,33%. Pengerjaan di Tower 1, 2, 3, dan 4 sedang dimaksimalkan. Di Kemenko 1, akan berdiri 4 tower. Tower 1 memiliki kapasitas 478 orang, Tower 2 berkapasitas 193 orang, Tower 3 ada 275 orang, dan Tower 4 memiliki kapasitas untuk 399 orang. Di Kemenko 1, mock-up ruang menteri juga sedang dikerjakan. Bangunan tersebut akan dilengkapi dengan ruang tunggu VIP, lobi, ruang pelayanan, amfiteater, ruang menteri, ruang rapat, dan sebagainya. Lalu, untuk realisasi fisik Kemenko 2 sudah mencapai 33,63%. Pekerjaan pengecoran di Tower 1, pekerjaan pembesian plat basement, finishing expose kolom, dan pekerjaan breaker SUT Tower 3 juga sedang dilakukan. Bangunan yang satu ini juga bakal menerapkan smart building. Beralih ke kantor Kemenko 3. Progres pembangunannya juga berjalan intens. Saat ini, realisasi fisik untuk Kemenko 3 mencapai 77,38%.
penyelesaian pekerjaan Tower 1, Tower 2, Tower 3, Tower 4, pekerjaan lantai homogeneous tile, dan ruang kerja menteri juga tengah dilakukan. Mock-up ruang menteri juga sedang dimaksimalkan di Kemenko 3. Saat ini, MEP dan fasad kaca juga sedang berlangsung di Kemenko 3. Sedangkan Kemenko 4 realisasi fisiknya 76,45%. Pekerjaan Tower 1, Tower 2, fasad kaca, MEP, partisi dinding musola, dan lantai marmer di dalamnya terus dikebut. Berdiri di atas lahan seluas 3,64 hektar, Kemenko 4 juga akan menerapkan smart building. Lalu ada bangunan gedung dan kawasan blok kantor Kemensetnek yang saat ini realisasi fisiknya mencapai 71,08%. Untuk paket pekerjaan tersebut, pembangunan Tower 1, Tower 2 dan lapangan upacara, Tower 3, dan masjid sedang berlangsung. Pengerjaan mock-up juga sedang dilakukan. Gedung Kemensetnek akan mewadahi kegiatan Sekretaris Negara dan Kedeputian, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer Presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Kepala Staf Kepresidenan, dan utusan khusus Presiden. Luas bangunan dari Kemensetnek adalah 62.142 meter persegi, luas tapak bangunannya kurang lebih 10.811 meter persegi, dan memiliki luas lahan kurang lebih 31.609 meter persegi. Selanjutnya ada instalasi pengolahan air, IPA, kapasitas 300 liter per detik dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum, SPAM, sepaku yang realisasi fisiknya sudah mencapai 76,56%. Infrastruktur yang satu ini sangatlah krusial karena berkaitan dengan distribusi air minum di IKN. Di paket pekerjaan tersebut, ada beberapa bangunan pendukung yang dibangun yakni bangunan aerasi, clear well, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, GAC, dan ozon, reservoir induk, dan bangunan pengelola. Salah satu bangunan pendukung SPAM sepaku juga meliputi reservoir induk SPAM sepaku. Terdiri dari 2 kali 6.000 meter kubik tangki dengan material glass fused steel. Masih berkaitan dengan SPAM sepaku, BPPW Kaltim juga menangani paket pekerjaan jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM sepaku paket 1. Kini, realisasinya sudah berada di angka 91,48%. Beberapa hal yang dikerjakan ada pemasangan aksesoris washout, hydrotest, pekerjaan jembatan, pemasangan sunstain, penanaman rumput, dan homogeneous tile. Kemudian ada jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM sepaku paket 2, realisasinya juga signifikan yakni 98,99%. Pekerjaannya meliputi jembatan pipa, penghamparan LPA, pengaspalan jalan, dan pemasangan sunstain. Tak hanya itu, jaringan distribusi utama, JDU, dan jaringan distribusi pembagi, JDP, tahap 1 juga menunjukkan realisasi fisik mencapai 72,04%. Fungsinya untuk pendistribusian air minum dari reservoir ke area pelayanan atau persil. Ada beberapa pekerjaan di JDU dan JDP tahap 1 yakni pekerjaan jalan inspeksi, pekerjaan U-Ditch, bangunan chamber header, pemasangan pipa HDPE, wrapping pipa, dan pemasangan chamber header. BPPW Kaltim juga menangani instalasi pengolahan air limbah, IPAL, 1, 2, dan 3. Saat ini, realisasi fisiknya sudah mencapai 29,09%. IPAL 1, 2, dan 3 dan masing-masing modulnya masih dalam tahap pengerjaan. Masih berkaitan dengan air limbah, ada pula paket pekerjaan jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 yang realisasinya masih 4,94%. Tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, 1 IKN juga menunjukkan angka realisasi fisik yang signifikan. Saat ini, progresnya sudah mencapai 60,81%. Pengerjaan di TPST 1 IKN sedang difokuskan di kolom bangunan pengolah 1, bangunan pengolahan 2, finishing amphitheater, area bunker, landmark, dan instalasi insinerator.
Berikutnya ada penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 2, Sumbu Tripraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran yang realisasi fisiknya sudah mencapai 43,69%. Beberapa pekerjaan di sana ada PLK Plaza Bhinneka, MUT Plaza Bhinneka, MUT Plaza Legislatif, MUT Plaza Yudikatif, Subpos Damkar 3, dan pemasangan pipa hidran. Paket pekerjaan berikutnya ada gedung dan kawasan beranda Nusantara yang realisasinya sudah mencapai 51,58%. Saat ini, pembangunan yang menjadi fokus adalah monumen tiang bendera, beranda Nusantara, bangunan parkir, dan Memorial Park. Secara spesifik di Memorial Park, misalnya, akan dilengkapi dengan karya berbentuk sayap pelindung Nusantara dari Nyoman Nuarta. Kawasan Masjid Negara di IKN juga menjadi salah satu paket pekerjaan yang ditangani BPPW Kaltim. Realisasinya memang masih minim yakni 4,80% mengingat pembangunannya baru dimulai pada 28 November 2023. Kawasan Masjid Negara juga diperkirakan baru akan rampung pada 1 Januari 2025. Masjid Negara memiliki luas cakupan 15,7 hektar yang terdiri dari ruang terbuka hijau seluas 4,21 hektar dan ruang terbuka biru seluas 8,28 hektar. Serta persil bangunan masjid 3,212 hektar. Kawasan Masjid Negara berada di sisi utara dan bersebelahan dengan kawasan peribadatan lainnya yang luasnya 11,7 hektar. Kemudian ada pekerjaan pembangunan kawasan kantor OIKN. Saat ini, realisasinya sudah mencapai 12,61%. Pengerjaan di infrastruktur tersebut meliputi pengecoran pile cap, area zona 2, pemesian pile cap, area zona 3, area zona 1, dan area zona 5. Waktu pelaksanaannya baru dimulai pada 4 Januari 2024 sampai 2 Januari 2026. Selanjutnya, ada pembangunan sarana prasarana pemerintahan IB di IKN yang realisasinya sudah 15,37%. Saat ini, pekerjaan yang masih berlangsung meliput bor pile jembatan, struktur masjid, galian area pavilion, hingga jalan dan embung. Waktu pelaksanaannya dimulai pada 14 November 2023 sampai 7 Januari 2025. Selanjutnya, ada pembangunan gedung Wing 1 dan kawasan kantor Kementerian PUPR yang realisasinya baru menginjak 6,75%. Waktu pelaksananya baru dimulai pada 28 Desember 2023 dan diperkirakan rampung pada 22 Desember 2024. Sedangkan untuk Wing 2 dan kawasan kantor Kementerian PUPR, realisasinya juga baru sedikit yakni 5,64% karena waktu pelaksanaannya juga baru dimulai pada 29 Desember 2023 sampai 17 Desember 2025. Wing 1 kantor Kementerian PUPR memiliki kapasitas 1.025 staf pendukung dan fasilitas khusus. Sedangkan Wing 2 merupakan area kerja aktif ASN dengan kapasitas 5.775. Sementara itu, Sumbu Kebangsaan Tahap 1 atau Plaza Seremoni menjadi satu-satunya paket pekerjaan yang pembangunannya sudah selesai 100%. Per 25 Maret 2024 silam pun sudah dilakukan serah terima sementara pekerjaan atau Provisional Handover, PHO. Plaza Seremoni merupakan ruang terbuka yang secara filosofis menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan. Secara imajiner, kawasan tersebut akan menghubungkan Istana Negara hingga Mangrove Eco Park melalui serial ruang terbuka. Mulai Plaza Seremoni, Plaza Sipil atau Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan sampai Plaza Demokrasi. Mengenai pembangunan infrastruktur di IKN, Kementerian PUPR melalui BPPW Kaltim berkomitmen untuk menuntaskan seluruh pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Membangun sebuah ibu kota baru memang tidak mudah. Perlu kekompakan dan keterlibatan banyak pihak agar memiliki semangat yang sama untuk menyongsong IKN. Indonesia patut berbangga karena IKN lahir dari karya dan tangan